Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para ujin semuanya, bertemu lagi dengan saya Ujin KP. Kita akan melanjutkan kisah tentang Dajjal. Dajjal melalui sebuah negeri yang sudah lengang. Kemudian ia berkata, "Keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu." Dalam waktu seketika seluruh perbendaharaan negeri tersebut mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah. Selanjutnya dipanggillah seorang laki-laki yang masih muda, kemudian ditebasnya dengan pedang sampai tubuhnya menjadi dua, terlempar sejauh anak panah yang dibidikkan. Kemudian pemuda tadi dipanggil lagi. Maka dalam waktu singkat pemuda tadi datang dengan muka berseri-seri serta tertawa lebar. Pertama kali Dajjal muncul tingginya 10 zirah. Tingkah lakunya bagaikan orang soleh, senang mengajak kepada kebaikan. Dengan sikap ini, orang yang lemah imannya terjerat dalam perangkapnya Dajjal. Setelah banyak pengikutnya, ia mengaku menjadi nabi. Bagi orang yang imannya teguh, mereka tidak akan mempercayai pengakuan Dajjal ini, sebab mereka mengerti bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada nabi lagi. Ketika perjalanan Dajjal sudah sampai di suatu negeri yang ada di antara Irak dan Syam atau Syria, Dajjal kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana keterangan hadis di atas, yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, menumbuhkan tanaman seketika pada bumi yang tandus, mendatangkan hujan sekaligus dapat meredakannya. Sejak itu orang yang beriman kepada Allah menjauhi Dajjal dan mendustakan setiap apa yang diucapkannya, karena orang mukmin mengerti kalau Allah itu tidak berjisim, tidak berbentuk, dan tidak bisa dilihat. Di samping Dajjal itu pendusta, bentuknya sangat menakutkan dan salah satu matanya buta. Antara kedua matanya terdapat tulisan kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas bahwa lamanya Dajjal berada di bumi ini adalah 40 hari. Namun 40 hari itu lamanya sama dengan 14 bulan, 14 hari. Karena satu hari dari 40 hari tadi lamanya setahun. Yang satu hari lagi lamanya seperti satu bulan. Yang satu lagi lamanya sama dengan seminggu. Sedangkan untuk hari-hari yang lain lamanya seperti hari-hari biasa, yaitu 24 jam. Perlu diperhatikan, di dalam waktu sehari-hari lamanya setahun, sebulan dan seminggu. Kaum muslimin wajib melakukan sholat 5 waktu seperti hari-hari biasanya setiap 24 jam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, di hari yang sama dengan setahun itu cukupkah untuk kami sholat satu hari 5 kali?" Nabi SAW menjawab, "Tidak cukup, kamu perkirakan saja ukurannya." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu kaum muslimin harus memperhatikan tentang perputaran waktu, terutama jam-jam sholat. Ini penting agar sholatnya tidak teledor.
Sebab pada saat gencar-gencarnya fitnah yang dilakukan oleh Dajjal dan setan, tidak ada lagi tempat untuk berlindung kecuali mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya, serta menambah aktivitas beribadah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa dimintai pertolongan dari gangguan fitnah Dajjal. Ketika Dajjal sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tubuhnya secara spontan bertambah besar dan bertambah tinggi. Karena begitu besar dan tingginya Dajjal sampai lautan yang dalam hanya sebatas pinggangnya. Bersamaan dengan itu, tulisan kafir yang terdapat di antara kedua matanya juga semakin jelas, baik dilihat dari jauh maupun dilihat dari dekat. Bagi orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa membaca tulisan tersebut. Oleh karena itu, mereka mendustakan semua yang diucapkan oleh Dajjal. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa melihat tulisan tersebut sehingga mereka menjadi pengikutnya Dajjal. Dalam melakukan tipu dayanya, Dajjal membawa neraka dan surga di tangannya. Surga Dajjal tampak di dalamnya berisikan beraneka makanan dan minuman yang enak-enak yang disediakan bagi orang-orang yang mau mengikuti dan beriman kepada Dajjal. Sedangkan nerakanya Dajjal, di dalamnya tampak api yang menjilat-jilat yang disediakan bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak mau mengikuti dan tidak beriman kepada Dajjal. Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu tidak akan keluar dengan membawa air dan api. Maka apa yang dilihat manusia sebagai air, sebenarnya itu adalah api. Sedangkan apa yang dilihat oleh manusia sebagai api, maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar. Barang siapa yang menjumpainya, hendaklah menjatuhkan dirinya dalam apa yang dilihatnya sebagai api, karena ini sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Dajjal adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang terkena bujuk rayu Dajjal. Mereka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Untuk itu mereka akan langgeng di dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Dajjal adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tetap dengan teguh memegang dan mempertahankan keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendustakan segala ucapan serta bujuk rayu yang dilakukan oleh Dajjal. Mereka ini termasuk orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah, dan mereka kelak akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan serta langgeng di dalamnya.